Berulangnya kasus penyiraman air keras menyisakan tanda tanya besar betapa mudahnya mendapatkan bahan kimia berbahaya. Tak sekedar timbulkan luka, teror kian nyata karena penyiraman air keras bahkan hingga hilangkan nyawa. Ambil. Kasus penyiraman air keras kian buat resah. Siapapun bisa jadi sasaran, dari pelajar, lansia, bahkan hingga penggiat sosial. Terbaru penyiraman air keras menyasar seorang pria di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, hingga korban alami luka bakar parah. HPmu mana? Itu di atas. Ambil. Penyelidikan mengungkap penyiram air keras merupakan dua pelajar. Aksi keji dilakukan gara-gara sakit hati dalam pertandingan sepak bola. Penyiraman air keras di Cengkareng, Jakarta Barat menambah panjang daftar aksi serupa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Sebelumnya peristiwa yang sama dialami aktivis Kontras Andri Yunus di Jalan Salemba 1, 12 Maret 2026. Akibatnya Andri mengalami luka bakar di tubuh dan mata. Belakangan terungkap, pelakunya 4 anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS. Dalam persidangan perdana di pengadilan militer, auditor militer ungkap keempat terdakwa bertindak keji karena kesal terhadap korban yang dianggap melecehkan institusi TNI. Namun nasib berbeda menimpa Triwibowo, warga perumahan Bumi Sani Permai, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pria berumur 54 tahun meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tri harus dirawat sebulan akibat serangan air keras pada 30 Maret 2026 lalu saat pulang salat subuh. 3 penyiram air keras berhasil ditangkap termasuk otak kejahatan. Kepada polisi, 2 tersangka disuruh pria berinisial PBU dengan iming-iming upah 9 juta rupiah. Motifnya karena sakit hati korban pernah menghina dirinya. Merebaknya penggunaan air keras pada sejumlah kasus kriminal tak bisa lagi dianggap remeh. Guna antisipasi penyalahgunaan kimia berbahaya diperlukan pembatasan. Kalau tingkat high risk, dia tingkat risiko tinggi, ya peraturan harus diselaraskan juga. Kenapa? Karena tingkat risiko tinggi kan berdampak pada lebih luas kan. Ya, seperti tadi air keras ini kan sudah risikonya udah banyak ya, dan kemudian kejadian itu membuktikan dampaknya ya bisa membahayakan, korosif, bahkan kebutaan. Peredaran dan penjualan air keras sebenarnya telah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan. Namun lemahnya kontrol pengawasan membuat air keras mudah didapatkan. Aturannya memang ada, tapi untuk level makro. Tapi level mikro gampang banget nyarinya. Misalnya, membeli zat-zat tertentu yang isinya ada air kerasnya sekian persen, itu bisa membeli dalam berapa mili. Dan itu gampang. Apalagi kalau belinya di marketplace. Kan nggak tahu siapa yang beli. Agar tak terus menghantui, kasus penyiraman air keras di Jakarta dan sekitarnya harus direspons cepat. Aturan diperketat, peredaran air keras diawasi tepat. Teror penyiraman air keras harus segera diakhiri agar tak ada lagi korban yang tersakiti. Tim MTek Media melaporkan.